Halo semuanya, balik lagi di UML Channel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kisah janda perawan, di mana pada episode sebelumnya kita sudah menceritakan tentang masa lalu yang begitu kelam yang dialami oleh sahabat Randy, yaitu Raska. Dan di episode kali ini kita akan melanjutkan ceritanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton sampai habis ya. Lepaskan Pekik Raska yang saat ini sudah berada dalam genggaman para anak buah Leo. Raska berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangannya dari jeratan anak buah Leo. Dengan bermodalkan kemampuannya dalam ilmu bela diri, membuat ia bisa dengan mudah lepas dari genggaman para lelaki sangar itu. Ia tidak segan-segan untuk terus menghajar anak buah Leo hingga kedua pria bertubuh besar itu tak sanggup lagi melawan Raska. "Wah, dia sangat jago sekali. Aku nggak sanggup lagi melawannya," ucap salah satu anak buah Leo dengan wajahnya yang sudah babak belur. Melihat pemandangan itu, Leo dan Mami Sinta sangat tercengang. Tatapan lelaki itu mulai dipenuhi oleh amarah hingga ia tak mampu menunggu waktu lama untuk menghajar Raska. Tentu saja Raska sudah bisa membaca situasi ini dan langsung bersiap-siap untuk melakukan aksinya kembali. Tak butuh waktu lama untuknya dapat mengalahkan Leo. Ia pun menyeringai penuh kepuasan setelah menghajar habis ketiga pria itu. Melihat Leo yang sudah mengeluarkan sebuah pistol, membuat Raska langsung menjauh dan berlari ke arah depan rumahnya. Ia menoleh ke arah motornya dan segera bergegas meninggalkan kediamannya itu tanpa membawa apapun lagi selain ponsel di sakunya. Ia melanjutkan motornya dengan kecepatan yang tinggi, berusaha untuk kabur sejauh-jauhnya dari pusat kota dan pergi meninggalkan segudang hutang yang menjeratnya itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, Raska singgah di sebuah ruko yang berada di pinggiran kota untuk beristirahat sejenak. Tubuhnya begitu lelah, perutnya yang sudah mulai bunyi berkali-kali hanya bisa ia tahan. Namun, tiba-tiba dari arah lain ia mendengar suara seorang pria yang memanggil namanya. Sontak membuat ia langsung menoleh ke arah suara yang tidak asing baginya. "Raska," panggil salah seorang lelaki yang baru keluar dari sebuah mobil mewah yang terparkir tepat di sebelah Raska. "Randy," sahut Raska saat menyadari seseorang yang tengah memanggilnya itu adalah sahabat lamanya. Mereka kemudian langsung berpelukan melepas rindu. Mereka adalah sahabat sejak masih duduk di bangku sekolah dasar hingga pertemanan mereka sampai pada masa SMA. Setelah kelulusan, saat itu mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu kembali. Raska dan Randy kemudian duduk bersama di sebuah kafe. Mereka saling bertukar kabar, juga bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Raska begitu tertegun mendengar kehidupan Randy yang jauh lebih beruntung darinya, sedangkan saat ini ia hidup sebatang kara, bahkan terlunta-lunta di tengah kota. Hingga terjerat sebuah jebakan dari seorang pria yang telah ia hajar beberapa waktu lalu. Melihat raut wajah Raska yang berubah menjadi begitu masam, membuat Randy bertanya-tanya dalam benak. "Raska, apa lu baik-baik aja?" tanya Randy yang melihat Raska tiba-tiba terlihat begitu gelisah. Raska yang sudah tidak tahan dengan segala cobaan hidupnya, membuat ia langsung menitikkan air mata dan menceritakan segala kesulitan yang telah menimpa hidupnya saat itu. "Gue lagi dalam masalah besar, Ren," ucap Raska sambil menundukkan kepalanya. "Masalah apa kalau boleh tahu?" tanya Randy dengan tatapan yang serius. "Gue punya hutang sama orang. Gue cuma pinjam sekitar 5 juta, tapi tagihannya yang harus gue bayar malah sampai berkali-kali lipat. Dan orang itu sekarang lagi ngejar-ngejar gue. Karena gue belum bisa bayar hutang itu, dia malah nawarin pekerjaan lain. Pria itu mau gue kerja di bawah tangan Germo." Papa Raska membuat Randy tercengang. Ia berjuang untuk dapat lolos dari jeratan Leo yang telah menjebaknya. Ia juga menceritakan bagaimana nasib ia selanjutnya jika harus menerima tawaran Leo untuk mengajaknya bekerja dengan seorang Germo. "Siapa nama mereka?" tanya Randy dengan tegas. "Leo dan wanita itu bernama Mami Sinta," jawab Raska. "Sial, berarti mereka itu adalah komplotan yang sejak lama menjadi buronan para polisi," ucap Randy. Raska yang sudah merasa lega dan tenang setelah menceritakan semuanya pada Randy,
Kemudian ia mengajak Randy untuk bekerja sama dengannya dalam upaya menjebloskan Leo dan Mami Sinta ke penjara. Dan tentu hal itu dapat disetujui oleh Randy. Mengingat beberapa kerabat Randy ada yang berprofesi sebagai seorang polisi yang memang sedang menangani kasus buronan di kota itu, membuat urusan itu menjadi hal yang mudah untuk dilakukan olehnya. Kemudian Raska dan Randy saling bertukar nomor telepon agar mereka bisa terus berkomunikasi bersama. Tak lama kemudian mereka pun berpamitan. Raska pun sudah disiapkan sebuah tempat tinggal sementara yang berada tidak jauh dari tempat itu. Ia sangat bersyukur karena Randy mau membantunya. Namun, saat dalam perjalanan pulang, Raska menoleh ke arah spion motornya dan melihat beberapa anak buah Leo yang kembali mengejarnya. Membuat dia langsung melajukan motornya dengan kecepatan yang tinggi, karena ia paham Leo tak akan mudah begitu saja melepaskannya. Di tengah-tengah perjalanan yang genting itu, Raska terus berusaha menyalip setiap kendaraan agar ia dapat terhindar dari kejaran para anak buah itu. Dan saat ada kesempatan, ia membuka ponselnya untuk mengirimkan lokasinya saat ini pada Randy, dan membuat pesan suara yang menjelaskan tentang keadaannya saat ini pada sahabatnya itu. Randy, tolongin gue, sekarang gue lagi dikejar-kejar sama anak buah Leo. Sekarang lu harus hubungin polisi dan minta mereka lacak nomor ponsel gue. Begitulah pesan singkat yang dikirimkan oleh Raska pada Randy. Karena para anak buah Leo mulai kembali berada tepat di belakang Raska, ia kemudian langsung meningkatkan kecepatannya kembali hingga ia menuju ke sebuah perkebunan yang mulai jauh dari pusat kota. Hujan yang mulai reda membuat Raska menatap ke arah kiri dan melihat sebuah cahaya dari spion motornya. Ia berharap bahwa Randy lah yang datang menemuinya, tapi ia langsung tersentak saat melihat Leo dan anak buahnya yang berhasil menemukan keberadaannya saat ini. Ia langsung bergegas ke arah motornya untuk melarikan diri kembali. Ia terus melaju sampai pada sebuah ujung jalan yang buntu, membuat ia menghentikan motornya dan berlari ke arah perkebunan. Melihat hal itu, Leo dan anak buahnya terus mengejar Raska hingga tak segan-segan menembakkan pelurunya yang tepat mengenai betis lelaki itu dan membuat ia tersungkur. Raska tak sanggup lagi untuk berdiri, sedangkan melihat hal itu tampaknya menjadi sebuah pemandangan yang sangat menyenangkan untuk Leo. Ia berjalan ke arah lelaki yang sudah bersimbah darah di bagian kakinya dengan tatapan seperti seorang predator. Hanya seginikah kemampuanmu? Kau tidak punya pilihan lain, Raska. Kau harus ikut bersamaku atau kau akan mati, ujar Leo dengan sebuah seringai di wajahnya. Tidak, lebih baik aku mati daripada harus menjadi budak untuk manusia seperti kalian, sahut Raska. Keras kepala. Baiklah, jika memang itu yang kamu inginkan. Percuma saja kau hidup jika tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa padaku, ucap Leo yang langsung meraih kembali sebuah senjata apinya dan mengarahkan tepat di dahi Raska. Ya Tuhan, ampunilah segala dosaku ini. Setidaknya ini lebih baik daripada aku harus menjadi budak nafsu manusia biadab seperti mereka, ucap Raska dengan lirih sambil memejamkan matanya. Suara tembakan terdengar begitu menggelegar. Raska membuka matanya saat merasa tak ada sesuatu yang melukai dahinya. Ia menoleh ke arah Leo dan anak buahnya yang sudah tersungkur bersimbah darah. Kemudian ia menilik ke arah lain, melihat beberapa anggota polisi baru saja tiba dan berhasil melumpuhkan sasarannya, yaitu Leo serta anak buahnya, membuat Raska bernapas dengan lega. Lalu ia menoleh kembali ke arah lain dan melihat Randy tengah bergegas menghampirinya. Senyum di bibir Raska terlihat melebar. Sahabatnya itu seperti dewa penyelamat hidupnya. Randy saat itu benar-benar datang di waktu yang sangat tepat, di situasi yang genting dan hampir membuat Raska putus asa. Tapi tiba-tiba pandangannya saat itu menjadi sangat kabur hingga kemudian semuanya menjadi gelap. Raska tak sadarkan diri.